Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nilvi Mangiri, Stambuk A42191123. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Judul makalah saya Kesehatan Sekolah. Langsung saja menuju ke pembahasannya. Bab 2, pembahasan kebersihan dan kesehatan pribadi. Pemberian pengetahuan cara pemeliharaan kebersihan dan kesehatan pribadi diharapkan peserta didik dapat meningkatkan derajat kesehatannya ke tingkat yang lebih baik. Tujuan pendidikan kesehatan pribadi yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa mengenai makalah kebersihan perorangan, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, merubah sikap mental ke arah positif, mencintai kebersihan, berbuat dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, meningkatkan keterampilan siswa agar mampu hidup bersih dan sehat untuk dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Upaya peningkatan kesehatan, kebiasaan hidup bersih, menyenangi kebersihan dan keserasian harus diutamakan sejak dini. Hal paling utama agar sekolah dapat tetap dalam keadaan sehat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Bahkan agama sangat memperhatikan kesehatan pribadi, antara lain dengan aturan bersuci, makan dan minum, serta keringanan beribadah bagi yang sakit. Poin kedua, memelihara kebersihan pribadi. Kebersihan pangkal kesehatan. Oleh karenanya, setiap orang harus selalu berupaya memelihara dan meningkatkan taraf kebersihan pribadi dengan yang pertama, membiasakan hidup bersih dan sehat. Kedua, upaya mencegah penyakit. Yang ketiga, memelihara kesehatan pribadi. Masuk poin yang ketiga, yaitu ketentuan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang pertama, gedung bersih, tidak ada kotoran dan sampah. Lantai, meja, dinding, dan langit-langit bersih. Dinding dan sarana belajar tidak dicoret-coret. Ventilasi baik, tidak pengap dan lembab. Cahaya penerangan cukup, yaitu dapat untuk membaca dan menulis tanpa bantuan penerangan lain bila cuaca terang. Sinar datang dari arah kanan dan kiri. Langit-langit dan dinding kuat dan rapi. Penataan ruang rapi. Kedua, warung atau kantin sekolah. Yang pertama, selain dari makanan, gedung kantin juga harus memenuhi kriteria gedung seperti di atas. Ada perabot dan peralatan warung yang sesuai kebutuhan. Ada tempat pembuangan sampah dan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan berfungsi baik. Makanan dan minuman yang disajikan bersih, bergizi, dan memenuhi syarat kesehatan, serta penyajian menarik. Ketiga, sumber air bersih dan air minum. Jarak tempat pembuangan sampah, air limbah, dan kakus minimal 10 meter. Air memenuhi syarat kesehatan, jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan lain-lain. Tersedia air minum yang sudah dimasak dalam jumlah yang cukup. Tempat cuci tangan bersih, tidak kotor, dan tidak berlendir. Terbuat dari bahan anti karat dan mudah dibersihkan. Dilengkapi dengan sabun dan lap tangan, jumlah sesuai dengan kebutuhan. Kamar mandi, jaban, dan peturasan bersih, tidak nampak kotoran. Lantai tidak tergenang air dan tidak licin, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Dinding kamar mandi bersih, tidak dicoret-coret. Bak penampungan air bersih, tidak kotor dan tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk. Jamban
peturasan, tidak tersumbat dan dapat dipakai dengan baik. Ventilasi baik, tidak pengap dan tidak lembab. Cahaya dan penerangan cukup sehingga semua yang ada di ruangan dapat dilihat jelas. Masuk yang poin ke 6, yaitu pembuangan sampah. Tersedia tempat pembuangan sampah di setiap ruangan. Tersedia bak. Tempat pembuangan sampah dan air limbah tidak dekat dengan sumber air bersih. Poin ke-7, pembuangan air limbah. Ada saluran air hujan dan air limbah yang lancar dan tidak tergenang. Air limbah tidak mencemari sumber air bersih. Tempat penampungan air limbah tidak menimbulkan bau. Halaman tidak ada genangan air dan tidak berbau. Bebas dari bangunan, benda, dan tanaman yang berbahaya. Ada tanaman peridang atau penghijauan dan tanaman hias. Halaman ditata dengan baik, bersih, indah, dan serasi. Ada bagian yang dipergunakan untuk upacara bendera, senam, dan bermain. Ada saluran pembuangan air yang berfungsi baik. 9. Pagar sekolah. Pagar dapat melindungi seluruh sekolah. Pintu pagar berfungsi dengan baik. Pagar terbuat dari bahan baku atau tumbuhan yang kuat. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu kesehatan merupakan harta paling berharga di dunia. Ungkapan tersebut mencakup ketika orang sudah sehat lagi, atau dengan kata lain bila orang tersebut sedang jatuh sakit. Pendidikan kesehatan merupakan sebuah proses yang amat kompleks. Tujuan pendidikan kesehatan pribadi yaitu meningkatkan pengetahuan siswa mengenai masalah kesehatan perorangan, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. Merubah sikap mental positif, mencintai kebersihan, berbuat dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatkan keterampilan siswa agar mampu bersih dan sehat untuk dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Itu pun hasil dari makalah saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.